Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan sinyal dan sistem. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas transformasi Laplace untuk beberapa sinyal waktu kontinu dan daerah konvergensinya. Di video atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pengantar tentang transformasi Laplace, jadi bagaimana urgensinya atau pentingnya transformasi Laplace untuk sistem LTI waktu kontinu, dan bagaimana transformasi Laplace didefinisikan, termasuk juga bagaimana cara atau bagaimana definisi untuk menentukan daerah konvergensinya. Nah, kalau kita ingat kembali bahwa kalau kita punya sinyal xt, maka transformasi Laplace, transformasi Laplace dari sinyal xt itu ditulis xs atau Laplace dari xt. Definisinya adalah integral dari min tahingga sampai tahingga xt kali e pangkat minus st dt. Dan daerah konvergensinya, daerah konvergensinya kita tulis dk, ada yang menulisnya ROC, boleh ya, mau dk boleh, ROC boleh lah ya. Itu adalah himpunan real, bagian real dari S, sedemikian rupa sehingga XS konvergen atau terdefinisi, konvergen. Oke, ini yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, Oke, kita akan lihat sinyal-sinyal untuk sistem LT waktu kontinu, sinyal-sinyal yang umum ditemukan dalam praktik. Pertama adalah impuls, Jadi transform Laplace dari unit impuls, Transform Laplace dari unit impuls atau impuls satuan, dari impuls. Ini kalau xt-nya sama dengan delta t. Kita tinggal masukkan saja ke rumus ini kan ya, bahwa xs-nya berarti itu sama dengan integral dari min tahingga sampai tahingga. Xt-nya kita ganti dengan apa? Delta t, Delta t dikali e pangkat minus st dt. Nah, ingat dari sifat dari impuls, sifat dari impuls bahwa perkalian antara suatu fungsi dikalikan dengan delta t, impuls, sama saja dengan perkalian dari delta t dengan nilai fungsi itu untuk t sama dengan 0. Sehingga ini akan sama saja dengan integral dari min tahingga sampai tahingga dari delta t. Karena kan ingat, untuk t sama dengan 0 berarti e pangkat 0 adalah 1 kan ya, delta t, dt, Dan ini tidak lain adalah sifat delta Dirac, dari 1. Luas daerah delta t ini, 1. Jadi dari sini kita dapatkan bahwa kita bisa tuliskan bahwa delta t ini berpasangan dengan 1. Kita tulis begini. Nah, untuk setiap t ini selalu bahwa xs-nya adalah 1. Artinya apa?
XS atau untuk setiap S, sorry ya. Untuk setiap S berapapun nilai S, nilainya adalah 1. Berarti XS terdefinisi untuk seluruh S. Maka ROC-nya atau daerah konvergensinya kita tulis semua S. Oke, jadi delta T transform laplace ada 1 untuk seluruh S, ya. Baik, itu yang pertama, ya. Yang kedua, ada sinyal dasar yang lain, yakni sinyal tangga satuan, ya, atau unit step, ya. Jadi kita lihat bagaimana transform Laplace dari unit step atau fungsi tangga satuan, ya. Jadi kita ganti xt-nya dengan ut. Nah, maka xs-nya berarti integral dari min tahingga sampai tahingga. Kita ganti xt dengan ut, ya. Ut kali e pangkat min st dt. Nah, ut sendiri kan nilainya adalah 0 untuk t kurang dari 0 dan 1 untuk t lebih besar daripada 0. Berarti perkalian antara ut dan e pangkat min st ini adalah 0 kalau t-nya kurang dari 0. Jadi untuk yang negatif ini 0. Sementara untuk yang positif adalah ut-nya kita ganti dengan 1. Sehingga ini sama saja dengan integral dari 0 sampai tahingga dari e pangkat minus st dt. Ya. Sekali lagi, kenapa kok berubah jadi 0 sampai tahingga? Kenapa? Karena ut ini bernilai 1 untuk 0 sampai tahingga. Kalau kurang dari untuk t kurang dari 0 ini 0, ya. Oke. Dan ini adalah ya integral biasa aja, ya. Berarti apa ini? E pangkat min st minus 1/s, ya. Minus 1/s kali e pangkat min st. Kita masukkan dari 0 sampai tahingga. Nah, perhatikan ini adalah integral improper, ya. Integral tak wajar. Jadi ketika dimasukkan tahingga, sebenarnya yang dicari adalah limitnya ketika t menuju tahingga, ya. Nah, dalam hal ini ada syaratnya, kan? Kalau misalkan S-nya positif nih, kalau S-nya positif, maka ketika kita masukkan tahingga di sini, bayangkan, ya, maka ini hasilnya min tahingga. Dan E pangkat min tahingga itu adalah 0. Tapi seandainya S-nya negatif, maka ini berarti min kali menjadi positif. Kalau E pangkat tahingga adalah tahingga, divergen. Jadi ada syaratnya bahwa di sini akan S-nya akan konvergen, akan muncul angkanya kalau apa? Kalau S-nya positif, ya. Jadi untuk S positif. Jadi jika S positif, ya, kita masukkan, ambil aja untuk S yang positif, ya. Berarti ini berarti kalau positif maka ini 0 kalau kita masukkan, minus min jadi apa? Plus 1/s dikalikan dengan E pangkat 0, ya, masukkan 0 batas ini, kan, ya. E pangkat 0 adalah 1. Jadi sama dengan 1/s kalau S-nya positif. Atau kita tuliskan bagian real dari S-nya adalah positif, ya, atau lebih besar daripada 0. Baru konvergen, baru 1/s, ya, konvergen, ya. Berarti ini adalah daerah konvergensinya. Sehingga kita dapatkan bahwa UT kita tuliskan ini pasangan transform Laplace-nya kita tulis begini, sama dengan 1/s untuk real dari S-nya adalah positif, ya. Dan kalau kita gambarkan daerah konvergensinya berarti ya, kita gambar, ya, sana yang kita gambar. Ini adalah bagian imajiner dari S, ini bagian real dari S. Maka untuk yang S positif berarti batasnya adalah yang ini, dari suku IM ke kanan, ya. Kita beri
arsiran misalkan, di mana ininya nolnya tidak masuk ya, jadi sumbu M-nya tidak masuk, kita beri tanda putus-putus. Nah, ini tidak masuk artinya. Ya. Oke, jadi ini daerah konvergensinya. Ya. Yang diarsir adalah daerah konvergensinya atau ROC-nya. Ya. Baik, ya itu untuk yang kedua ya. Sinyal berikutnya yang umum muncul misalnya T kali UT misalnya. Yang ketiga ya. Yang ketiga adalah transformasi Laplace dari sinyal XT sama dengan T dari sinyal ya. Sinyal XT sama dengan T kali UT. Oke, XS berarti integral dari min hingga sampai hingga. Langsung kita ganti T kali UT kali E pangkat min ST dt. Oke. Ya. Nah, kembali bahwa ini UT-nya sendiri kan tadi bernilai 1 kalau dari 0 sampai hingga T-nya ya. Lebih besar daripada 0. Dan 0 untuk yang kurang atau yang negatif. Berarti tinggal T dikalikan dengan E pangkat minus ST dt. Nah, bagaimana integral ini? Ya, kita bisa hitung dengan menggunakan pengintegralan parsial ya, coba ya. Dengan menggunakan pengintegralan parsial, saya buatkan ini T, ini E pangkat min ST. Yang satu diturunkan, turunkan 1, turunkan lagi 0. Ini adalah integralkan ya. Ini min 1/S E pangkat min ST, integralkan lagi adalah min S-nya turun lagi, jadi plus ya. Di 1/S kuadrat E pangkat min ST. Kemudian ini kita kalikan ke sini. Hasil kalinya yang ini adalah positif, yang ini adalah negatif. Terus berganti-ganti ya, kalau seandainya masih panjang ke bawah. Berarti T dikali dengan ini, jadi minus ya. Minus T per S kali E pangkat minus ST. Kemudian 1 kali ini adalah 1/S E pangkat minus ST, tapi dikalikan minus 1, jadi minus lagi ya. Minus 1/S kuadrat kali E pangkat minus ST. Dengan batas 0 sampai hingga. Kembali bahwa di sini, kalau kita masukkan hingga ya ke sini, ini hanya akan menjadi konvergen kalau S-nya positif. Ya. Karena jadi E pangkat min hingga nanti ya. 0 ya. E pangkat min hingga adalah 0. Tapi kalau S-nya negatif ini akan jadi E pangkat hingga, jadi divergen. Sehingga ini kembali syaratnya untuk S positif atau RS positif ya. Oke, seandainya S-nya atau RS adalah positif, maka ini berarti 0 kalau kita masukkan hingga, kemudian masukkan minus ketika ini 0 ya. Kalau diminuskan berarti jadi positif jadinya ya. Kalau T 0 berarti yang ini 0, tinggal berarti apa? Yang ini jadi apa? E pangkat 0 ya. E pangkat 0 adalah 1. Min jadi positif. Ini jadi 1/S. Ya. S kuadrat. Tadi catatan untuk real dari S-nya adalah positif. Jadi kita dapatkan pasangan bahwa sinyal T UT hasil transformasi Laplace-nya adalah 1/S kuadrat dengan daerah konvergensinya lebih besar daripada 0. Ya, kalau kita gambarkan berarti sama dengan daerah konvergensi yang sebelumnya ya, yang apa namanya ini nih ya. Oke. Baik, itu TUT ya. Kemudian yang keempat, sinyal berikutnya adalah XT-nya misalnya E pangkat
min AT UT, di mana A-nya positif. Maka XS berarti by definisi minus tahingga sampai tahingga E pangkat min AT UT DT. Sorry, kelewat. Ya, kelewat kali apa? E pangkat min ST ya. DT. Kembali lagi karena UT-nya dari 0 sampai tahingga bernilai 1 ya. Berarti ini jadi 1, ini berarti E pangkat. Nah, ini ditambahkan ya. Jadi minus S ditambah dengan A T DT. Maka ini minus seper S plus A kali E pangkat minus S plus A T dengan batas 0 sampai tahingga. Lagi-lagi akan konvergen kalau S plus A-nya positif. Karena kan bayangkan kalau ini positif S plus A, maka ini jadi min tahingga ya. E pangkat min tahingga ya. Oke. Dan kalau E pangkat min tahingga berarti 0, kalau kita masukkan 0 ke sini, ini jadi E pangkat 01. Ini jadi positif karena kan masukkan untuk tahingga nanti dikurangi untuk masukkan 0 ya. Berarti ini adalah seper S plus A dengan catatan berarti S plus A-nya lebih besar daripada 0 ya, atau real dari S-nya ya, lebih besar daripada A ya. Oke ya. Min A, sorry, karena negatif pindah ke ruas kanan ya. S plus A lebih besar daripada 0. Kita tulis begini. Ini daerah konvergensinya ya. Jadi kalau mau kita gambar atau kita tuliskan aja dulu bahwa pasangannya berarti ya. Pasangannya adalah E pangkat min AT UT ini berpasangan atau transform Laplace-nya adalah 1 per S plus A dengan daerah konvergensinya lebih besar dari minus A. Kalau mau kita gambarkan daerah konvergensinya, ya, ini adalah bagian imajiner dari S. Ini bagian real dari S. Nah, kalau misalkan di sini ada garis RES sama dengan A ya, atau RES sama dengan min A, ya maka berarti yang ini ke kanan lebih besar ya. Ini daerah konvergensinya. Oke, ya. Nah, ini beberapa contoh ya, beberapa contoh untuk menghitung transformasi Laplace dari sinyal. Nah, transform Laplace sinyal yang lain ya, nanti silakan saja kalian coba ya. Saya akan tampilkan dalam bentuk tabel ya. Saya contohkan 4 saja, selebihnya saya tampilkan dalam bentuk tabel ya. Jadi tabel pasangan transformasi Laplace. Beberapa sinyal ya. Yang pertama, mungkin saya tuliskan aja ini ya, bahwa ungkapkan dalam bentuk begini tulisannya delta T tadi sudah kita dapatkan berpasangan dengan 1. Dan daerah konvergensi adalah semua S.
atau daftar ya, daftar pasangan ya. Yang kedua UT tadi kan ya, UT. Kalau kita punya sinyal UT, maka hasil transform Laplace-nya adalah super S ya, dengan RES positif ya. Nah, kemudian, ini yang tidak saya buktikan, kalian bisa buktikan sendiri, minus U min T ya. Ini akan ternyata sama aja dengan super S. Namun catatannya bahwa daerah konvergensinya adalah ini ya. Kemudian yang keempat, tadi sudah kita dapatkan T dikalikan UT, nah, hasilnya adalah super S kuadrat untuk RES positif ya. Nah, kalau sebaliknya minus T U min T, nah, silakan buktikan untuk yang ini. Ini super S kuadrat juga ya, dengan RES-nya negatif di daerah konvergensinya ya. Kemudian yang keenam, nah ini juga silakan coba buktikan kalau ada T pangkat K dengan K suatu bilangan ya, kali UT itu adalah K faktorial dibagi dengan S pangkat K plus 1 dengan daerah konvergensinya positif. Yang ketujuh, E pangkat min AT UT. Nah, ini tadi sudah kita tunjukkan ya. Inilah super S plus A untuk daerah konvergensinya S lebih besar daripada minus A. Yang kedelapan, minus E pangkat min AT U min T ya, itu berpasangan dengan 1 dibagi dengan S plus A, sama ya, 1 S plus A ya, sama ya. Oke. Dengan yang atas ini hanya saja berlaku daerah konvergensinya adalah RES kurang dari A ya. Kemudian yang ke-9. Kalau TE pangkat min AT UT. Nah, ini silakan juga buktikan ya. Ini 1 dibagi dengan S plus A dikuadratkan. RES-nya lebih besar daripada minus A. Yang ke-10, min T kali E pangkat min ATU min T. Ini juga sama dengan ini ya. 1 dibagi dengan S plus A dikuadratkan. Hanya saja perhatikan R ininya ya. Ini kurang dari minus A ya. Kemudian yang 11 ya. Cos omega 0 T UT. Ini adalah S dibagi dengan S kuadrat plus omega 0 kuadrat. Dengan RES positif. 12 sinus ya. Sinus omega 0 T UT ya. Ini berpasangan dengan
Nah, atau hasil transform Laplace-nya adalah omega 0 dibagi dengan S kuadrat plus omega 0 kuadrat dengan sama RS positif. Kemudian yang berikutnya, E pangkat min AT cos omega 0 T UT ya. Ini adalah dengan ini mirip ya. Digeser ini jadi S dibagi dengan S plus A kuadrat plus omega 0 kuadrat. RES lebih besar daripada minus A. Ya. Dan yang berikutnya, E pangkat min AT sin omega 0 T UT. Ya. Ini omega 0 dibagi dengan S plus A kuadrat plus omega 0 kuadrat. RE S-nya sama ya, lebih besar pada min A. Oke, ya ini beberapa pasangan ya, beberapa pasangan transformasi Laplace. Nah, kenapa disebut pasangan? Karena nanti akan apa namanya? Berkaitan dengan inverse-nya. Jadi kalau misalkan kita tahu hasil transform Laplace-nya adalah 1, maka pastilah sinyalnya delta T. Nah, jadi seandainya transform Laplace yang diketahui, kita ingin tahu sinyalnya, maka disebut sebagai inverse-nya. Ya. Oke, jadi inverse-nya. Nah, nanti kita akan bahas secara spesifik inverse-nya. Nah, kemudian dengan memanfaatkan tabel ini, tabel dasar ini, ya, nanti kita bisa menentukan transformasi Laplace dari sinyal-sinyal yang tidak ada di tabel di sini. Sinyal-sinyal yang tidak ada di tabel di sini. Ya. Kita akan lihat pada pertemuan yang akan datang ya. Oke, bagaimana kita memanfaatkan tabel ini baik untuk menghitung transformasi Laplace beberapa sinyal yang merupakan kombinasi dari sinyal-sinyal ini, atau juga sebaliknya menghitung seandainya XS-nya diketahui atau hasil transformasi Laplace-nya diketahui, lalu kita ingin menghitung sinyal asalnya. Oke. Sementara sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.